dihasilkan dari ombak yang deras, ombak yang hebat. Tidak ada pelaut itu dari lautan yang tenang, dicipta dari ombak yang hebat. Maka semakin tinggi seseorang itu semakin tinggi pula ujian yang akan dideritanya. Karena itu kalau kita siap menjadi orang hebat, ya harus level sabarnya harus tinggi juga, level imannya harus dinaikkan juga. Jangan kita ingin derajat diangkat tapi level kita ini masih di bawah. Makanya orang yang semakin tinggi kelas, kalau sekolah ya kan, semakin tinggi semakin susah juga soalnya. Nah, orang beriman itu juga sama, semakin tinggi iman dia, semakin istiqomah dia, semakin dia taat kepada Allah, maka semakin besar pula ujiannya. Begitu Pak, ujian-ujian seperti sakit dan lain sebagainya, Rasulullah itu bersabda, sakit aku itu lebih daripada orang-orang biasa. Jadi jangan kira-kira enak jadi nabi. Wah, nabi sakit itu paling sebentar, langsung Allah berikan kesembuhan gitu. Ya enggak, Nabi bersabda itu sakitnya Nabi itu berkali lipat daripada orang biasa. Kenapa ya tadi? Ujian semakin tinggi orang ujian semakin besar, maka sakitnya pun Allah lipat gandakan. Nah, kalau kita ini sakit, dapat musibah, dapat apa, jangan langsung mengeluh, marah-marah, merasa Allah tidak sayang dengan kita, merasa Allah menzalimi kita, mengatakan apa salah kita. Loh, enggak, Nabi itu lebih hebat daripada kita, jauh jelas, lebih taat jelas daripada kita, lebih bertakwa, lebih beriman. Tapi mereka ujian lebih parah daripada kita, dan mereka tidak menutup sehingga mereka menjadi orang-orang pilihan Allah. Seperti yang kita ceritakan di pekan yang lalu, kisah Nabi Yunus ditelan ikan paus. Kecelakaan luar biasa, ditelan ikan paus 40 hari di dalam perut ikan, bukan dalam penjara, dalam perut ikan 40 hari. Apakah Nabi Yunus mengeluh marah-marah? Tidak. Apakah Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, aku sudah dakwah ya Allah, sudah taat ya Allah, engkau masih kasih aku hukuman ya Allah? Tidak marah Nabi Yunus. Nabi Yunus malah menyalahkan dirinya sendiri. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ini, kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang zalim. Allah hukum Nabi Yunus, tapi malah Nabi Yunus merasa dirinya yang zalim, dirinya yang bersalah. Nah, begitulah contoh daripada bagaimana orang-orang soleh. Maka kalau kita ini imannya lemah, amalnya sedikit, baru diuji oleh Allah sedikit saja sudah marah-marah, sudah tidak sabar, sudah emosian. Ya, bagaimana kita ingin mencapai derajat yang tinggi, bagaimana kita ingin mencapai surga yang tinggi, tapi kita tidak siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna idomal jaza ma'a idomil bala, sesungguhnya besarnya balasan tergantung daripada besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum ibtalahum, maka Allah menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh, maka barang siapa kata Rasulullah dia ridho, dia rela, dia ikhlas, dia pasrah terhadap ujian atau terhadap musibah, falahu ridho, maka baginya ridho Allah. Jadi Allah kasih dia musibah, maka kalau dia ridho dengan musibah tersebut, dia akan dapat ridhonya Allah. Sebaliknya waman sakhita falahu sukh, dan barang siapa yang emosi, yang murka, yang marah-marah, maka baginya murka Allah juga. Nah, jadi ujian itu adalah ujian itu. Ketika orang mampu melewatinya, maka dia akan mendapat ridho Allah. Dan ketika dia tidak mampu melewatinya, emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, tidak terima dengan keadaan, tidak terima dengan takdir, maka Allah akan murka kepada dia. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana li Abi Talha yastaqi. Suatu ketika diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik ini adalah anak daripada Abi Talha yastaqi yang mengadukan. Suatu ketika Abu Talha keluar rumah
pergi perjalanan entah kemana, lalu wafatlah anaknya Abu Thalhah. Jadi Abu Thalhah itu wafat. Maka ketika Abu Thalhah itu kembali dari perjalanan, qala Abu Thalhah berkata kepada istrinya, "Ma fa'ala ibni?" Apa yang terjadi kepada anak laki-lakiku, kepada putraku? Maka Ummu Sulaim, yaitu istrinya Abu Thalhah,